Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab sabar. Bab memang ini hadisnya paling panjang dari sekian banyak bab-bab yang dibahas oleh Imam An-Nawawi. Ada 29 hadis dibahas oleh beliau. Karena memang hidup ini butuh kesabaran. Sabar menjalankan perintah Allah. Macam sekarang ini antum jenengan semua termasuk orang yang sabar, ya, bisa melangkahkan kedua kaki kita, merespon kewajiban sholat subuh berjamaah seperti ini, kemudian sabar sejenak untuk niatkan i'tikaf sampai nanti syuruk, dan insya Allah di depan mata pahala haji dan umrah akan Allah berikan pada kita semua. Sabar menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua adalah sabar juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memang agak berat sedikit. Tapi insya Allah dengan iman yang kita miliki, dengan lisan dan zikir yang terus istighfar dan bertobat kepada Allah, Quran yang terus membersamai kita, insyaallah Allah akan menjaga kita sehingga kita diberi oleh Allah kesabaran menghadapi ujian maksiat ini, ujian dosa. Saudara, saya ingin mengakhiri hadis yang ke-18 ini. Lamma kana yaum Hunain, ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حسين 100 مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. Jadi ini perang Hunain, Pak, perang yang spektakuler. Mekah sudah ditaklukkan. Ini karena kesabaran Nabi, Pak, ya. Hijrah ke Madinah, di Madinah Nabi menata sebuah masyarakat baru, kemudian terjadi perang Badar, Uhud, segala puncaknya, Pak, Mekah ditaklukkan kembali oleh Nabi, ya. Nah pada waktu itu, Pak, ada orang-orang kafir Mekah yang masih bertahan dengan kufurannya itu mengerucut, Pak, di daerah Hunain, masih tetap ingin melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Abu Sufyan sudah masuk Islam. Wah, itu subhanallah, pasukan pada waktu itu, Pak, 12.000 orang. Sementara pasukan Hunain cuma 6.000 orang. Halo? Ini yang pasukan kaum muslimin separuhnya lebih, jamaah sekalian, mu'allafati qulubihim, orang-orang yang baru masuk Islam. Sisanya, Pak, Ansar dan Muhajirin. Memang sempat mau kalah pada waktu itu walaupun jumlah banyak. Kenapa? Para sahabat pada waktu bertawakal dengan jumlah yang banyak, Pak, tidak bertawakal pada Allah. Sampai dalam surat Al-Ahzab dikatakan wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum, ingatlah ya dalam perang Hunain itu ketika kalian bangga dengan jumlah yang banyak, tidak punya nilai sedikit pun di mata Allah, hampir kalah, Pak. Langsung diingatkan sama Nabi dan menang lagi. Sampean tahu, jamaah sekalian, itu harta rampasannya, Pak, ghanimahnya itu katanya, jamaah sekalian, 17.000 ekor onta, likuran ribu ekor kambing, Pak. Bahkan milik pribadi Nabi, karena memang dalam ayat itu, Pak, fa'lamu annama ghanimtum, ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya itu 1/5, Pak. Milik pribadi Nabi, emas itu, Pak, itu 2 ton. Halo, 2 ton, Pak. 2 ton berarti berapa itu? 2.000 kilo. Itu milik pribadi Nabi, Pak. Bayangkan yang lainnya bagaimana, jamaah sekalian. Allahu Akbar. Itu sama Nabi, jamaah sekalian. Ghanimah itu, Pak, semuanya dibagi-bagi sama Nabi kepada orang-orang yang dari Mekah yang baru pertama kali ikut perang bersama Nabi. Termasuk juga Aqra' bin Habis, Pak, jamaah sekalian. Ini sahabat yang baru masuk Islam, yang begitu masuk Islam, Pak, kencing di masjid. Pernah dengar, jamaah sekalian? Yang oleh para sahabat mau ditarik, dikasih sama Nabi 100 ekor onta. Uyainah bin Husain juga, Badui juga, Pak, dikasih 100 onta. Abu Sufyan datang, Pak.
Aku ya Rasulullah, kata Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan menjadi penonton, Pak. Dia tidak ikut perang. Kaget ngelihat bagaimana Ansar dan Muhajirin ketika perang luar biasa, Pak. Dikasih juga sama Nabi Abu Sufyan berapa? 100 ekor onta juga. Abu Sufyan pinter, Pak. Memang orangnya hitung-hitungannya matang Abu Sufyan ini, Pak. Ya Rasulullah, anakku Muawiyah ikut loh, kata dia. Anaknya Muawiyah ikut, kasih dong. Dikasih juga Pak sama Nabi 100. Tidak cukup itu, ya Rasulullah, adik Muawiyah ikut juga loh, kata. Dikasih juga, Pak. Sampai hampir habis, entek semua dibagikan kepada orang-orang Mekah secara khusus, jamaah sekalian. Muhajirin dan Ansar tidak mendapatkan apa-apa. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Kalau sekarang terjadi zaman sekarang, kira-kira gimana, Pak? Wah, tidak adil itu. Adil. Memang sepintas logika kita tidak adil, Pak. Tapi ini yang membagi siapa? Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan bersikap kecuali semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Terus muncul salah seorang sahabat. Tidak apa-apa, Pak, karena disebut di sini namanya sebentar. Zu al-Khaisirah dari Ansar, Pak. Apa kata dia? Qala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Ini pembagian yang tidak adil. Tidak hanya itu, Pak. Keluar kata-kata ma uridu fiha wajhullah. Saya sekarang tidak ingin ikhlas-ikhlasan. Minta hak saya. Saya datang dari Madinah. Saya Ansar. Bayangkan, Pak. Mana hak saya? Bisa dibayangkan, Pak. Jadi rupanya di zaman Nabi juga ada juga, Pak. Manusiawi sebenarnya, Pak, kalau kita pikir. Cuma lupa kalau yang bersikap begitu, memutuskan itu siapa itu? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi ingin mengemong, Pak, hati orang-orang Mekah supaya tidak bergejolak nanti itu, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Fakultu, kata Abdullah bin Mas'ud, pengarang hadis ini, membawa hadis ini, jemaah sekalian. Wallahi la ukhbiranna Rasulullah, demi Allah akan saya sampaikan omonganmu ini kepada Rasulullah. Tidak sepantasnya aku berbicara begini. Ini Rasulullah yang mengatakan, yang membagi ini. Dia diam. Ya silakan. Fa'ataitu fa'akbartu. Saya mendatangi Nabi dan saya ceritakan omongan sahabat yang satu ini. Fataghayyara wajhu. Berubah, Pak, wajah Nabi. Marah. Tapi marahnya, Pak, marah yang proporsional, jemaah sekalian. Bayangkan Nabi disampaikan omongan yang menusuk perasaan Nabi, seakan-akan Nabi ini tidak adil, Pak, dalam pembagian. Faqala, apa kata Nabi ini, Pak? Orang kalau marah tenang, marah tidak emosi, Pak. Marah karena Allah, apa kata Nabi? Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Maka siapa lagi akan adil kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak bisa berbuat adil, gitu. Qala, apa kata Nabi? Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad uziya bi aktsar min hadza fasabara. Musa itu diganggu oleh kaumnya lebih dahsyat dari apa yang aku dapati saat ini. Cemoohan, tuduhan, macam-macam, tapi dia sabar. Nah, Pak, siapa orang ini, jemaah sekalian, yang nuntut, Pak? Inilah, Pak, cikal bakal Khawarij. Cikal bakal Khawarij. Saya takut, kata Nabi, saya khawatir dari orang ini menjadi perusak umat nanti setelah meninggalnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, orang Khawarij ini, jamaah sekalian, selalu pakai logika, Pak. Kata Nabi, jangan tanya tentang ibadah mereka. Sepertinya ibadah kamu tidak ada apa-apanya. Sujud mereka khusyuk-khusyuk. Salat mereka paling rapi. Tapi mereka seburuk-buruk makhluk Allah di muka bumi ini. Kenapa, Pak? Merusak persaudaraan sesama muslim, kan? Karena merasa dirinya paling apa? Paling benar, yang lainnya neraka, jemaah sekalian. Yang lainnya salah, gitu. Dan ini, Pak, di akhir zaman seperti ini akan bermunculan orang-orang seperti itu, kata Nabi. Maka sampean menghadapi orang-orang seperti itu, Pak, tidak perlu dijawab.
buktikan saja dengan amal soleh yang lain. Kita fastabiqul khairat. Mohon maaf, saya secara pribadi Pak, kadang-kadang jadi sasaran orang-orang seperti itu. Saya tidak perlu jawab, saya tidak perlu berkomentar bab-bab seperti ini. Kadang saya berbicara Pak masalah hati, macam sekarang Pak Ridus Salihin, ya masih banyak persamaan-persamaan yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Ketika mereka semangat, saya datangi Pak, Masya Allah, luar biasa. Begitu kan saja Pak. Tidak perlu kemudian kita mau berdebat habis kita ini Pak. Buang-buang waktu. Dan tidak ada solusi Pak. Karena niat mereka itu ingin merasa paling benar, yang lainnya salah. Terus mereka ingin menguasai panggungnya Pak sekalian. Terus akan mengeksekusi sesuai dengan syahwatnya Pak. Yang berdalil dengan satu kitab saja, melupakan kitab-kitab yang lain. Ini akan terjadi di akhir zaman seperti ini. Ini buat kita Pak, butuh ekstra kesabaran. Mudah-mudahan tidak masuk ke Radatul Jannah insyaallah Pak ya. Dan ini di masjid-masjid sudah mulai bermunculan, tapi insyaallah kita husnudzan lah. Niat mereka mungkin tidak faham, maka kita tunjukkan kesabaran kita Pak, berikan pemahaman pada orang-orang. Silaturahimi. Biasanya si anak-anak muda Pak, yang baru lulus ya dari Madinah itu Pak ya, dari Riyadh, dari Pakistan, dari India, dari mana, terus pulang-pulang LC. Tahu LC Pak ya? Langsung ceramah itu Pak. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi musibah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Akan terjadi Pak, fitnah-fitnah yang kadang-kadang muncul dari orang-orang yang dekat dengan kita, tapi semangatnya semangat beragama. Bungkusannya bungkusan agama, tapi di balik semua itu memporak-porandakan persaudaraan di antara kita. Harus ekstra sabar menghadapi mereka semua. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita Pak ya, bulan depan membersamai kita insyaallah, mereka semua anak-anak yang saleh dan salehah yang menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita semua insyaallah. Jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, karena tidak ada mereka tidak ada kita. Mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina wa saddid lana bil Qur'an. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.